Ikhwani wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Diistirahatkannya kita sejenak, ditidurkannya oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan karunia Allah yang besar. Kemudian kita bangun dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sama-sama menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kembali kita duduk mengkaji ilmu syar'i, menambah wawasan khasanah keagamaan kita. Diharapkan dengan bertambahnya ilmu atau khasanah ilmu syar'i yang ada pada kita mampu menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kembali apa kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, laisal ilma, tidaklah orang itu dikatakan berilmu an katsiratil hadis, dilihat dari banyaknya bicara, walakinnal ilma, tetapi orang yang berpengetahuan memiliki ilmu itu tidak lain adalah dilihat bagaimana an katsiratil khasyah, takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam hal ini ketika dalam bermaksiat. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita telah sampai pada ayat yang ke-11 dari surat As-Saffat. Telah kita bahas sebelumnya, yakni ayat 1 sampai 10. Allah mengingatkan kepada kita dengan sumpahnya, sumpah dengan memakai makhluknya, yakni malaikat-malaikat yang bersaf-saf, yang senantiasa taat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sumpah Allah ingin menegaskan bahwa Allah itu adalah Esa dalam segalanya, Esa dalam segala hal, tunggal, satu-satunya yang tunggal. Tidak ada yang esa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menunjukkan bukti-bukti kekuasaannya di alam raya ini yang menunjukkan keesaannya dengan diciptakannya langit, bumi, bintang-bintang dan apa-apa yang ada di jagat raya ini. Lalu di ayat ini jemaah rahimakumullah, kembali Allah mengingatkan tentang orang-orang yang mengingkari Nabi dan Al-Quran. Di antaranya adalah orang yang ingkar terhadap hari kebangkitan dari kubur. Kita baca sejenak. Ini kalau dalam tafsir Ibnu Katsir satu paket. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinil lazib bal ajibta wa yaskharun wa idza dzukiru la yadhkurun wa idza ra'aw ayatan yastaskhirun wa qalu in hadza illa sihrun mubin aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun aw aba'unal awwalun
qul na'am wa antum dakhirun fa innama hiya zajratun wahidatun fa idahum yandurun. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang 11 Allah menyatakan fastaftihim, maka tanyakanlah kepada mereka, ahum asyaddu khalqan amman khalaqna. Maksudnya khitabnya kepada kaum musyrik Mekah. Ahum, apakah mereka yang lebih kukuh, lebih kuat kejadiannya, ataukah yang telah kami ciptakan itu? Inna khalaqnahum min tinil lazib. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka, yang dimaksud di sini adalah nenek moyang mereka, Adam alaihissalam, min tinil lazib, diciptakan dari tanah liat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah memerintahkan dalam hal ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang mengingkari adanya kebangkitan dari kubur dengan memperbandingkan mana yang lebih sukar antara menjadikan manusia, termasuk orang-orang yang ingkar, yakni kaum musyrik Mekah, dalam hal ini yang dikhitabnya di sini lawan bicaranya, ataukah dengan menjadikan apa-apa yang di alam semesta ini, ada malaikat, ada langit, ada bumi dan seisinya, yang wujudnya lebih besar darinya. Kita disuruh berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita jelaskan lebih lanjut, jamaah rahimakumullah, ada yang perlu kita ketahui. Di dalam Al-Quran itu sering diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala ayat-ayatnya, maknanya atau terkadang lafadznya sama, tentang seperti kisah Rasul, ancaman, hari kiamat, termasuk kebangkitan. Sebagai hamba ya Allah, jamaah rahimakumullah, sebagai hamba Allah atau makhluknya, kita tidak boleh bosan, bahkan jemu, karena sering mendengar ulangan-ulangan itu yang mungkin redaksinya sama atau maknanya sama atau dan lainnya. Karena ini termasuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita senantiasa diingatkan. Contoh jamaah rahimakumullah, anggap kita termasuk orang yang percaya atau orang yang yakin akan adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan, dan alhamdulillah kita termasuk orang yang yakin akan itu, percaya akan itu. Dan ini juga jemaah rahimakumullah harus kita jaga, harus kita pelihara, karena termasuk keyakinan ini dalam rukun yang 6. Nah, sekedar kita percaya, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, tidak menjamin orang itu selamat di hari kiamat kelak. Tidak menjamin orang itu selamat di hari kebangkitan kelak. Karena di samping orang itu percaya, yakin adanya hari itu, maka dia pun harus mempersiapkan bekal untuk itu, membekali untuk itu dalam menghadapi hari kiamat atau hari kebangkitan. Sebagai ilustrasi untuk kita, sebagai seorang siswa atau pelajar, dia yakin percaya besok itu akan ada ulangan, misalnya ujian, besok hari Senin misalnya.
Tidak serta-merta orang itu hanya percaya, oh saya percaya Senin itu ada ulangan. Karena dengan percaya tidak ada jaminan dia bisa menjawab. Tapi juga percaya dan dia harus mempersiapkan, membekali dirinya dengan belajar supaya bisa menjawab, supaya bisa mengerjakan ulangan ujian itu. Maka jamaah rahimakumullah, dia harus membekali dirinya supaya nanti dia bisa menjawab atau mengerjakan ulangan itu. Nah, sebaliknya juga dengan demikian, Allah ingatkan itu. Diingatkan. Karena manusia itu sifatnya lupa, jamaah rahimakumullah. Kita berulang-ulang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu kenyataannya masih dilanggar, kenyataannya masih lupa, karena manusia memang gudangnya lupa. Apalagi jamaah rahimakumullah terkait dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan akhirat. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, al-kayyisu man dana nafsah, kata Rasulullah, orang yang cerdas, pandai, mandana nafsahu, barang siapa yang mampu mengevaluasi dirinya, itu orang yang cerdas. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal mengerjakan sesuatu yang dia persiapkan untuk sesudahnya, sesudah mati. Itu orang cerdas, orang pandai, kata Rasulullah. Kebalikannya wala ajizu man atsba'a, dan orang yang malas, jamaah rahimakumullah, yang lemah, al-jizu man atsba'a nafsah, orang itu mengikuti dirinya, hawa nafsunya, keinginannya, hawa summa tamanna alallah, kemudian dia berangan-angan akan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lainnya, dan ulama menjelaskan dana nafsa itu hasibah, berhitung diri, muhasabah. Jadi ini orang yang cerdas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang menyebabkan orang itu lalai dari kehidupan akhirat, termasuk Allah ingatkan terus, itu diantaranya dia itu menganggap mati itu lama, azab itu lama, itu diantaranya. Maka dalam surat Al-Ma'arij itu, surah yang ke-70, itu insya Allah ayat yang ke-6, itu bisa dibuka. Itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innahum yarawnahu ba'ida, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu menganggap azab itu jauh. Ulama menjelaskan azab dimaksud itu kematian itu jauh, anggapannya jauh kematian itu, ngapain kita mempersiapkan kebangkitan, pembalasan. Tetapi orang yang beriman jamaah rahimakumullah, wa narahu qariba, menganggap kematian itu dekat, azab itu dekat. Orang kafir menganggap azab itu jauh, nanti belum waktunya. Ngapain kita membekali diri kita untuk menghadapi hari kiamat, untuk menghadapi hari kebangkitan? Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita berulang-ulang supaya tidak lupa dengan adanya hari kiamat kelak, hari berbangkit kelak. Jangan seperti kaum orientalis, para ilmuwan atau sarjana barat, dia mempelajari Islam, tujuannya bukan mempelajari Islam supaya dapat hidayah, kebenaran yang semestinya dia dapatkan, tetapi justru mempelajari Islam untuk menghancurkan Islam. Itu sarjana-sarjana Eropa Barat. Kalau di tempat kita zaman Belanda itu ada namanya Snoek Origin, ya, Snoek Origin. Ada Van der Plas, Raffles,
yang di Aceh itu. Dia dibiarin aja orang itu, biar aja dia belajar Islam, yang tradisional itu dipelihara, yang ulama-ulama yang paham dipisahkan oleh mereka. Itu misi mereka, orientalis. Maka sang orientalis yang ma'ruf dalam beberapa statement yang mengatakan sistematika Al-Quran itu sangat kacau, kata mereka. Banyak hal yang tidak perlu dan sia-sia dalamnya. Mereka memberikan contoh ziyadah tambahan, kemudian tikror. Dia memberikan contoh. Contohnya apa? Al-Quran itu redaksinya diulang-ulang. Menurut mereka tidak mutu. Tapi kemudian sudah dibantah oleh para ulama kita, jamaah rahimakumullah, dan tidak sedikit jawaban yang menunjukkan tikror pengulangan itu menunjukkan kevalitan dari ayat-ayat Al-Quran. Mukjizat dari ayat-ayat Al-Quran. Maka jamaah rahimakumullah, persoalan tikror atau pengulangan ayat-ayat dalam Al-Quran itu diperoleh banyak fungsi dan hikmah. Di antaranya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ngingetin kepada kita, manusia itu lupa. Sudah diingatkan saja lupa, apalagi tidak diingatkan. Maka Imam As-Suyuti, ini saya ringkas saja, beliau menjelaskan faidah pengulangan di dalam Al-Quran itu, di antaranya adalah Imam Suyuti ini termasuk pakar ilmu pengetahuan juga, ahli sejarah juga, pakar hadis, pakar tafsir. Tafsirnya yang terkenal itu tafsir Jalalain. Imam Jalaluddin Al-Suyuti, gurunya Imam Jalaluddin Al-Makhali. Makanya ada tafsir Jalalain. Jalalain itu dua Jalal, dua Kang Jalal yang menciptakan tafsir. Beliau menjelaskan Al-Quran sebagai tikror, takrir itu penetapan. Jadi kalau tikror Al-Quran itu diulang-ulang, itu penetapan, kata beliau. Dikatakan jika ucapan redaksi itu terulang, kata beliau, al-kalamu idza takarrara takororo. Idza takarrara takororo. Apabila dalam redaksi Al-Quran takarrara itu diulang, maka takarrur, pengulangan itu untuk menetapkan, penetapan, dan tidak pernah berubah. Karena kitab suci Al-Quran dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah rahimakumullah, Allah memperingatkan manusia dengan takrir penetapan, yakni tikror, ulangan-ulangan itu tidak lain adalah menetapkan sesuatu yang memang berlaku. Jadi memang ketetapan itu seperti itu di dalam Al-Quran. Al-kalamu idza takarrara takorroro. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, takrir itu maknanya takkid, penegasan, menuntut perhatian lebih. Dalam kaidahnya disebut takkidun wa ziyadatun tambih. Takkidun wa ziyadatun tambih. Jadi ketika Allah itu mengulang sesuatu yang sudah pernah dijelaskan, maka agar ada perhatian lebih, agar diperhatikan, itu adalah hal yang sangat penting. Itu adalah hal yang sangat penting. Maka pembicaraan yang diulang mengandung unsur penegasan atau penekanan. Selain itu, agar pembicaraan seseorang dapat diperhatikan, maka dipakailah pengulangan itu. Diperhatikan orang. Kenapa? Oh, kemudian orang akan memperhatikan. Dan kata para ulama jamaah rahimakumullah, setiap ayat yang diulang, yang dikenal dengan tikror, kemudian tikror itu sebagai takrir penetapan, itu pasti setiap ayat walaupun diulang ada yang berbeda di situ.
Ada sedikit tambahan. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah, kata Imam Suyuti sebagai at-tajdidul li'ahdi, yakni pembaruan terhadap penyampaian. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maksudnya apa? Jika ditakutkan poin-poin yang ingin disampaikan hilang atau dilupakan akibat terlalu panjang dan lebarnya pembicaraan, maka Allah mengulanginya lagi supaya bersambung. Maka pengulangan tikror itu jamaah rahimakumullah ya sebagai takrir penetapan, takkid penegasan, penguat, juga pembaruan terhadap penyampaian yang telah disampaikan. Maka kita tidak boleh bosan-bosan dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, setelah Allah perintahkan nabinya tanya kepada orang-orang yang ingkar terhadap yang kau bawa wahai Muhammad, kemudian Allah menyatakan, awalaisalladzi khalaqas samawati wal ardo biqadirin ala ayyakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Pertanyaan Rasulullah terhadap mereka itu tujuannya tidak lain adalah untuk celaan, mencela, mencemooh terhadap sikap apa? Sikap kasarnya, sikap kerasnya mereka. Analogi berbagai macam ditunjukkan di dalam Al-Quran, masih dia mengingkari apa yang dijelaskan oleh Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal jamaah rahimakumullah, mereka mengakui bahwa penciptaan langit, bumi dan segala isinya, termasuk ada malaikat di dalamnya, ada hewan di dalamnya, ada tumbuhan, mereka mengakui itu lebih besar, lebih kukuh, lebih berat daripada hanya menciptakan cuma manusia saja. Maka di situ jamaah rahimakumullah, Allah menambahkan di sini, nah ini termasuk penambahan, inna khalaqnahum min tinil lazib. Kemudian ditambah penjelasan itu, sesungguhnya kami Allah menciptakan nenek moyangmu, pendahulumu Adam itu dari tanah. Bagaimana mungkin tanah yang bisa berubah menjadi manusia, kemudian Allah tidak bisa membangkitkan, menghidupkan, menciptakan setelah itu dari bahan tanah, kemudian setelah tanah jadi manusia, mati, itu ada bekas-bekasnya kemudian dijadikan, dan itu banyak dijelaskan dalam surah Yasin. Allah juga mengingatkan, walaqad khalaqnal insana, dan sungguh kami telah ciptakan manusia, maksudnya di situ adalah Adam alaihissalam, min solsolim min khama'im masnun, yaitu dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Itu Allah ciptakan Adam. Kemudian apakah kemudian Allah tidak mampu menciptakan setelahnya? Setelah mati tentunya kita manusia, tapi mereka tetap mengingkari. Maka jamaah rahimakumullah, pertanyaan terhadap mereka itu maksudnya tidak lain untuk celaan atas sikap keras mereka. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kemudian la khalqus samawati wal ard, sungguh penciptaan langit dan bumi akbar, lebih besar, min khalqin nas, dari menciptakan manusia. Mereka sudah mengakui. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, dan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka untuk menjelaskan perbandingan ini, Allah memberikan tambahan tadi, pelengkap. Ini yang dikatakan para ulama, walaupun
takror pengulangan itu pasti ada yang berbeda di dalamnya. Bapak-ibu hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah menyatakan bal ajibta wa yaskhurun, bahkan kamu Muhammad menjadi heran terhadap keingkaran mereka dan mereka menghinakan kamu. Rasulullah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu mengharap keimanannya. Tidak usah mengharap keimanannya orang-orang yang tidak mau diberikan peringatan, tidak manfaat keterangan dan peringatan. Karena apa? Mereka tidak tertarik, jemaah rahimakumullah. Bahkan orang-orang kafir itu mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghinakan, sehingga Rasulullah sendiri merasa heran terhadap keingkaran mereka. Kenapa mereka masih ingkar? Karena sesungguhnya hati mereka telah tertutup dan jiwa mereka tidak dapat menjangkau keyakinan yang seperti itu. Tidak mampu. Kalau sudah tertutup, hidayah nggak ada. Apapun yang disampaikan tetap mental. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah kemudian menyatakan wa idza dzukiru la yadhkurun, dan apabila mereka diberi pelajaran mereka tiada mengingatnya. Diberikan nasihat, diberikan pelajaran, tidak pernah dia ingat yang dinasihatkan itu. Allah menegaskan, kenapa kekerasan hati orang-orang yang ingkar tadi, maka tidak ada manfaatnya sekali lagi apabila mereka diberi nasihat. Kemudian bila diperlihatkan dalil-dalil, mukjizat-mukjizat yang menunjukkan kebenaran Nabi, mereka pun mentertawakan. Itu orang kafir, jemaah rahimakumullah. Dan mengolok-olok serta menuduh sebagai seorang tukang sihir. Maka ini dinyatakan wa idza ra'au ayatan wa idza ra'au ayatan yastaskirun. Apabila mereka melihat sesuatu kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Wa qalu in hadza illa sihrun mubin, dan mereka mengatakan ini tidak lain adalah sihir yang nyata. Itu mereka aja, orang-orang kafir. Nah, sedikit menyimpang, termasuk kaitannya dengan liburan bulan Desember. Jangan kita sebagai umat Islam ikut latah terjun dalam kancah peribadatan mereka. Natal, ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, haram. Apalagi ikut merayakan di dalamnya. MUI sudah memutuskan fatwanya, lakum dinukum waliyadin, itu toleransinya. Majelis Tarjih sudah memutuskan fatwanya, haram ikut-ikutan andil di dalamnya. Walaupun ada yang mengatakan sebagian ulama akan membolehkan. Dasarnya apa? Mengucapkan Natal atas Al-Masih. Iya, kalau atas Al-Masih itu persepsi umat Islam, persepsi mereka. Wa qalu takhadar rahmanu walada, kata Allah. Mereka menganggap Al-Masih itu anak Tuhan, itu masalahnya. Maka jangan ikut-ikutan, jemaah rahimakumullah. Sudah nas, la a'budu ma ta'budun. Jadi jangan berlaberkan toleransi, kemudian kita ikut-ikutan terjun di dalamnya. Nggak usah ngikuti ulama-ulama yang subhat. Karena banyak jamaah rahimakumullah di YouTube itu. Walaupun pendapatnya seperti itu, tetapi jamaah rahimakumullah yang dimaksud mereka bukan begitu. Kalau kita mengiyakan padahal maksud dia tidak ada artinya. Itulah orang-orang kafir. Cukup toleransi itu, lakum bagimu dinukum agamamu waliyadin. Lakum dinukum waliyadin.
lana a'maluna walakum a'malukum. Itu toleransi yang benar di dalam Islam. Bapak Ibu ada di jamaah rahimakumullah. Kita kembali lagi. Wa idza ra'au ayatan yastaskhirun wa qalu in hadza illa sihrun mubin. Kemudian Allah menyatakan aidza mitna wa kunna turaban, aidza mitna, apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah, wa idzaman a'inna lamab'utsun, serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali. Ini juga kurang lebih di dalam surah Yasin yang sebelumnya, yang mana Allah menunjukkan keingkaran kaum musyrikin terhadap peristiwa-peristiwa pada hari kiamat. Kejadian-kejadian pada hari kiamat itu membingungkan akal mereka. Jadi yang begini ini orang kafir bingung. Jamaah rahimakumullah bingung. Mereka sama sekali tidak mengerti. Dalam tafsir dijelaskan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa tulang-tulang yang berserakan dan sudah menjadi tanah dapat dihidupkan kembali. Maka lebih mengherankan lagi, aina lamab'utsun, lebih mengherankan lagi, kebangkitan nenek moyang mereka yang sudah lama terkubur dalam bumi yang tidak ada bekasnya lagi, sehingga dengan demikian nenek moyang mereka itu tidak dapat hidup kembali. Ini membingungkan mereka yang dibawa Rasulullah. Kemarin seperti kita singgung dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, jamaah rahimakumullah, dalam surat Yasin itu ada laki-laki yang berwasiat kepada anak-anaknya, yang intinya itu disuruh membakar, abunya ditaburkan separuhnya di daratan, separuhnya lagi di laut di hari yang berangin besar. Kemudian mereka melakukan hal tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada laut agar mengumpulkan abu itu yang ada padanya, dan memerintahkan pula kepada bumi untuk mengumpulkan abu itu yang ada padanya. Sesudah itu Allah berfirman kepadanya, jadilah kamu kun fayakun, kembali manusia. Dibakar, abunya buang ke laut, buang daratan, angin besar, semua dikumpulkan oleh Allah. Kun fayakun, kun jadi, semua abunya itu terkumpul kembali. Kemudian Allah bertanya, apa yang mendorongnya berbuat seperti itu? Lelaki itu menjawab, karena takut kepada engkau dan engkau lebih mengetahui, maka Allah ampuni. Ini ingin menjelaskan begitu mudahnya Allah, tapi mereka bingung, jamaah rahimakumullah. Kemudian abaunal awalun, termasuk nenek-nenek mereka, bapak-bapak mereka. Kemudian Allah perintahkan, kul, katakanlah Muhammad, na'am, ya, dan kamu akan terina, kamu akan dibangkitkan, dan kamu akan menjadi orang yang hina, kata Rasulullah SAW, diperintahkan oleh Allah. Maka di dalam surat Ghafir ayat 60 Allah menyatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhir. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku. Setelah itu Allah perkenankan, kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Mereka orang kafir, jamaah rahimakumullah. Lalu Allah mengatakan, wa kullu atahun dakhirin, semua mereka menghadap dengan hina, merendahkan diri kepada Allah. Ini kesombongan mereka, jamaah rahimakumullah. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa innama hiya zajratun wahidah, maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja, fa idahum yandurun, maka serta merta tiba-tiba mereka melihatnya. Jadi membangkitkan manusia cuma satu teriakan saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, jamaah rahimakumullah, makna faidahum
yandurun fa inna ma hiya zajratun wahidah fa idahum yandurun ay fa inna ma huwa amrun wahidah, maka sesungguhnya dia Allah hanya memerintahkan wahidah minallah azza wa jalla, sekali perintah saja, sekali perintah saja. Yad'uhum da'watu wahidah, Allah menyeru dengan seruan kemudian da'watu wahidah, sekali seru. Ayakhruju minal ard, maka manusia keluar dari kubur, keluar dari bumi. Fa idahum qiyamun baina yaday yanduruna ila ahwali yaumal qiyamah wallahu ta'ala alam. Maka tatkala keluar dari kubur, fa idza, maka serta merta ketika itu kemudian langsung berdiri di hadapan Allah, yang kemudian dia melihat kengerian hari kiamat, al-ikhwal, hari kiamat. Sekali saja jamaah rahimakumullah, Allah teriak, langsung orang itu bangkit dari kuburnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan waqalu, dan mereka ya wailana hadza yaumuddin, ini adalah hari pembalasan, celaka kita. Kalau dalam surah Yasin, ya wailana mamba'atsana, aduhai celaka kami, siapa yang membangkitkan kami? Mimmar qadina hadza ma wa'atar rahmanu wa sadaqal mursalun. Maka jamaah rahimakumullah, ini dijelaskan pula oleh Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini. Yukhbiru ta'ala angkilil kafari yaumal qiyamah, Allah mengkhabarkan dari atau tentang apa yang diucapkan orang kafir pada hari kiamat. Annahum yarji'una ala anfusihim, sesungguhnya mereka telah menganiaya dirinya sendiri, bil malamah, dengan celaan. Jadi orang-orang kafir mereka mencela dirinya sendiri. Allah kabarkan itu kelak pada hari kiamat. Wa ya'tarifuna bi annahum kanu dzalimina li anfusihim. Dan mereka, kata Imam Katsir, dan mereka mengakui bahwa mereka dahulu sewaktu di alam dunia telah berbuat aniaya terhadap diri sendiri. Jadi di dunia itu berbuat aniaya apa maksudnya? Mendolimi dirinya, nggak percaya dengan adanya itu. Fitari dunia. Faida ayinu ahwalul qiyamah, maka tatkala dia melihat perihal kiamat pada saat itu, nadamu kullan nadam khaitu la yanfa'uhumun nadam. Ya. Pada saat itu jamaah rahimakumullah, dia melihat ngerinya kiamat, penyesalan demi penyesalan yang dia lakukan. Menyesal betul, kenapa dahulu saya begini? Tapi kata Imam Ibnu Katsir, penyesalan pada saat itu sudah tidak manfaat. Ke dalam surat Fajr itu waji'a yauma idzin bi jahannam. Waji'a telah datang, kalau waji'a didatangkan jahanam. Dia langsung melihat kengerian kiamat seperti ini itu dan langsung terlihat di depan matanya. La yanfa'uhum nadam wa qalu. Maka kata Imam Ibnu Katsir ini, penyesalan yang tidak berguna, itu penyesalan yang menyakitkan. Kalau di dunia menyesal masih bisa diobati, tapi ketika di akhirat dirham nggak laku, dirham juga nggak punya, dinar nggak punya. Penyesalan itu penyesalan yang menyakitkan, karena tidak ada manfaatnya menyesal. Tinggal terima apa yang telah ditakdirkan untuknya. Maka kemudian mereka mengatakan, ya wailana, aduai celaka kami, hadza yaumiddin fataqulul malaikatu wal mu'minun, ini adalah hari pembalasan, maka berkata para malaikat dan orang-orang yang beriman, hadza yaumal fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun, ini adalah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.
Dikatakan oleh malaikat dan orang kafir, ini yang kamu dustakan dulu. Keputusan ini yang kamu dustakan dulu. Sekarang tinggal kalian merasakan. Maka jamaah rahimakumullah, hadza yaumul fasl tadi kuntum bi wa hadza yuqalu lahum ala wajhit takri wa taubih. Dan ini adalah dikatakan kepada mereka di atas muka mereka at-takri wa taubih, sebagai cemoohan dan juga celaan, kecaman, cemoohan, menghinakan dia. Ya dicemooh, dicela, jamaah rahimakumullah, wa tanbih. Kemudian wa ya'murullahu ta'ala al malaikata antumizul kuffaru minal mu'minin. Kemudian Allah memerintahkan al malaikat, para malaikat, antumizul kuffar, untuk dipisahkan orang-orang yang kafir itu minal mukminin. Jadi orang-orang kafir dengan orang beriman itu dipisahkan fil mawaqif, di tempat pemberhentian, fi maksyaruhum wa masyurhum, tempat dia berkumpul. Awalnya berkumpul di situ, maka malaikat diperintahkan Allah pisahkan mereka, orang kafir dengan orang beriman. Walihada qala, inilah yang dimaksud dengan firman Allah, ukhsyurul ladina dzalamu wa azwajuhum. Nah, ini yang dimaksud, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman-teman sejawatnya. Hadza yaumul fasli ladzi kuntum bi tukadzibun. Ukhsyurul ladina, kumpulkanlah mereka orang-orang yang zalim, wa azwajahum wa makanu ya'budun, dan mereka yang sejawatnya, teman-temannya mereka, dan sesembahan-sesembahan yang selalu mereka sembah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kemudian min dunillah, ini digabung. Sebetulnya ayatnya ayat 22, tapi oleh Imam Al-Qasir digabung karena yang disembah, dikumpulkan dia nanti, yang dimaksud adalah selain Allah yang diibadahi. Teman sejawatnya, teman-temannya yang sama-sama waktu itu tidak lain adalah beribadah kepada selain Allah. Fahduhum ila siratil jahim, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Kalau orang beriman, doanya ihdinas siratal mustaqim, ini disuruh nunjukkan, itu loh jalannya ke neraka. Pada stres. Bukan jalan rahmat, bukan jalan surga, tapi jalan ke neraka, jahim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, makna ayat ini sama dengan wa naksyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim wa bukma wa summa, dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan muka mereka diseret dalam keadaan buta, umyan, kemudian wa bukman bisu, wa summan peka. Peka itu tuli ya. Ma'wahum jahannam, tempat kediaman mereka adalah jahannam. Kullama khobat zidnahum sa'iro, tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, Allah tambah lagi nyalanya. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, waqifuhum innahum mas'ulun, dan tahanlah mereka di tempat pemberhentian karena sesungguhnya mereka akan ditanya. Nah, ini yang ayat yang dimaksud tadi itu. Ditahan di tempat pemberhentian, maka dijelaskan jamaah barang siapa yang menyeru kepada sesuatu, maka sesuatu itu dikumpulkan bersamanya. Di dunia kita menyeru sesuatu, teman sejawat sama-sama, misalnya sama-sama teman kafir atau yang menyembah berhala atau menyembah selain Allah, jamaah rahimakumullah, maka sesuatu itu dikumpulkan bersamanya sampai hari kiamat tanpa bisa meninggalkannya dan tanpa berpisah darinya. Jika yang diserunya adalah seorang lelaki, maka yang menemaninya adalah seorang lelaki. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman-Nya, dan tahanlah mereka di tempat pemberhentian
karena sesungguhnya mereka akan ditanya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malakum la tanasorun. Kenapa kamu tidak tolong menolong? Bal humul yauma mustaslimun. Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri, berserah diri. Keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tikror, Allah ingatkan supaya sadar diri kita, membekali diri kita. Jangan berpikir mati itu lama. Hal yang kita tidak sangka, yang barusan juga menimpa saudara kita, Allahumma yarham, semoga Allah merahmatinya, mengampuninya. Dan kita kelak tentunya jemaah rahimakumullah, kalau Allah mentakdirkan kita untuk diwafatkan menghadap Allah Subhanahu wa taala, tentu pula kita pun dalam keadaan istiqomah dengan membawa keimanan. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, ayat 11 sampai 26 dalam tafsir Ibnu Katsir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.